Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Maulana dari kelas 12 MIA 3. Di sini saya akan membahas PPT yang berisikan materi tentang Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia yang disingkat dengan PRRI. Ya, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia yang biasa kita singkat dengan PRRI merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, yaitu pemerintah yang ada di Jakarta, yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum oleh Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein di Padang ini, Sumatera Barat, Indonesia. Nah, terjadinya konflik PRRI ini dipengaruhi oleh tuntutan pemberlakuan otonomi daerah yang luas. Jadi di sini penyebab utama terjadinya PRRI adalah karena otonomi daerah yang lebih luas. Ultimatum tersebut bukan tuntutan pembentukan negara baru maupun pemberontakan, tetapi lebih merupakan protes mengenai bagaimana konstitusi yang dijalankan oleh negara. Nah, awal gerakan ini bermula di acara reuni definisi Banteng di Padang pada tanggal 20-25 November 1956. Ini merupakan awal gerakannya. Dari pertemuan tersebut dihasilkan perlunya otonomi daerah agar bisa menggali potensi dan kekayaan daerah, dan disetujui pula pembentukan Dewan Banteng yang dipimpin langsung oleh Letkol Ahmad Hussein, Komandan Resimen 4 dan Teritorium 1 yang berkedudukan di Padang. Namun, upaya yang dia lakukan ini gagal. Nah, selanjutnya, pada tanggal 20 Desember 1956, Letkol Ahmad Hussein merebut kekuasaan pemerintah daerah dari Gubernur Ruslan Muljohardo. Dalihnya gubernur yang ditunjuk pemerintah tidak berhasil menjalankan pembangunan daerah. Jadi di sini si Letkol Ahmad Hussein memperebut kedudukan Gubernur Ruslan dengan cara menuduhnya karena tidak berhasil menjalankan pembangunan daerah. Di samping itu, berbagai daerah muncul pula dewan-dewan lain, yakni. Nah, sebelum itu, tahukah apa itu Dewan Militer Daerah? Di sini ada 4 dewan, yaitu Dewan Banteng. Dewan Banteng ini dibentuk pada tanggal 20 November Dewan Banteng ini dibentuk pada tanggal 20 Desember 1956 di Sumatera Barat oleh Kolonel Ismail Lengah dan diketuai oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Nah, Dewan Gajah ini dibentuk pada tanggal 22 Desember 1956 di Sumatera Barat oleh Kolonel Maludin Simbolon. Dewan Garuda dibentuk pada pertengahan bulan Januari 1957 di Sumatera Selatan oleh Letnan Kolonel Barlian. Dan terakhir, Dewan Manguni dibentuk pada tanggal 17 Februari 1957 di Manado oleh Mayor Somba. Nah, selanjutnya, pengumuman berdirinya PRRI. Pengumuman berdirinya PRRI ini adalah pada tanggal 15 Februari 1958 oleh Letkol Ahmad Hussein mengumumkan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia yang disebut tadi PRRI di Padang. Pemerintah tersebut membuat kabinet dengan Syarifuddin Prawinegara sebagai Perdana Menterinya. Tadi kita sudah jelaskan di awal, bentuknya itu pada tanggal 15 Februari 1958. Nah, di sini sebab berdirinya PRRI adalah tuntutan otonomi luas dan kekecewaan terhadap pemerintah pusat karena dianggap telah melanggar undang-undang, juga pemerintah yang cenderung sentralis sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan. Di sini adalah kita mengetahui penyebab utama terjadinya berdirinya PRRI adalah sebagai tuntutan otonomi daerah yang luas dan kekecewaan terhadap pemerintah pusat. Selanjutnya, di sini gerakan yang dilakukan oleh PRRI. Pemerintah pusat menganggap gerakan tersebut harus segera ditumpas dengan kekuatan senjata. Lantas pemerintah melakukan operasi gabungan yang terdiri dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Operasi pun dilancarkan sebagai berikut.
Yang pertama ada operasi tegas dengan sasaran Riau. Yang kedua, operasi 17 Agustus pimpinan Kolonel Ahmad Yani. Dan yang ketiga, operasi Sabta Marga. Dan yang keempat adalah operasi Sadar di bawah pimpinan Letkol Dr. Ibnu Sutowo. Nah, dalam waktu singkat, banyak pimpinan PRRI yang menyerahkan diri pada tanggal 29 Mei 1961, termasuk Ahmad Hussein menyerahkan diri dan berakhirlah pemberontakan PRRI. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa pemberontakan PRRI berakhir pada tanggal 29 Mei 1961 dengan Ahmad Hussein menyerahkan dirinya. Nah, di sini ada beberapa kabinet-kabinet dari PRRI. Yang pertama itu ada MR Syarifuddin Prawinegara yang tadi kita sebutkan sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan. Yang kedua ada Mr. Asad D. Mudo sebagai Menteri Dalam Negeri. Dahlan Jabek sempat memegangnya sebelum MR Asad sampai di Padang. Yang ketiga ada Kolonel Maludin Simbolon sebagai Menteri Luar Negeri. Yang keempat ada Profesor Dr. Soumitro Dujojo Hadikusumo sebagai Menteri Perhubungan dan Pelayaran. Yang kelima ada Muhammad Sajaf Syafi'i sebagai Menteri PPK dan Kesehatan. Yang keenam ada JF Warau sebagai Menteri Pembangunan. Yang ketujuh ada Saladin Sarumpait sebagai Menteri Pertanian dan Perburuhan. Yang ke-8 ada Mukhtar Lintang sebagai Menteri Agama. Yang ke-9 ada Saleh Lade sebagai Menteri Peranganan. Yang ke-10 ada Abdul Ghani Usman sebagai Menteri Sosial. Yang ke-11 ada Kolonel Dahlan Jambek sebagai Menteri Pos dan Telekomunikasi setelah Mr. Aksad sampai di Padang. Nah, yang terakhir ini merupakan tokoh-tokoh PRRI yang tadi kita sebutkan. Di sini sudah dirangkup lebih mudah agar bisa mengingatnya. Dan setelah terjadinya PRRI pasti terdapat dampaknya. Nah, dampak pasca PRRI ini yang pertama itu timbulnya eksodus besar-besaran suku Minangkabau ke daerah lain. Nah, yang kedua ini adalah menimbulkan efek psikologis yang besar pada sebagian besar masyarakat Minangkabau pada masa tersebut. Nah, tadi adalah presentasi yang telah saya sampaikan mengenai PRRI. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.